Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi alisidki wal wafa amma ba'du. Para pendengar Radio Insania, seorang yang sama-sama mengharapkan itu Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan agama Islam yang kita peluk ini. Para pendengar sekalian, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang puasa, syarat sahnya dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah ini adalah bagian yang terakhir tentang pembahasan puasa kita. Kita akan mulai dengan pembahasan tentang orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya puasa itu diwajibkan bagi setiap umat muslim. Tapi ada beberapa golongan yang ketika dia mengalami beberapa hal, dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Orang pertama yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang yang sakit, yang mana sakitnya ini bisa membahayakan dirinya jika berpuasa. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang sakit yang boleh meninggalkan puasa adalah yang bisa berpuasa, yang jika berpuasa itu dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan serius pada kesehatannya. Adapun orang yang sakit ringan, yang jika berpuasa tidak ada pengaruhnya sama sekali atau pengaruhnya kecil saja, seperti halnya pilek, sakit kepala, dan lain sebagainya, yang pengaruhnya tidak banyak bagi orang yang sakit tersebut, maka para ulama 4 mazhab sepakat bahwa orang yang demikian wajib tetap berpuasa dan tidak boleh meninggalkan puasanya. Jadi yang boleh meninggalkan puasa adalah orang yang sakitnya memberi pengaruh yang besar kepada kesehatan orang yang berpuasa tersebut. Tapi bila sakitnya ini tidak memberikan pengaruh yang besar atau mungkin sama sekali tidak ada pengaruhnya, maka wajib tetap baginya untuk berpuasa. Adapun terkait orang yang sakit tersebut, apakah dia harus mengqadha atau tidak, maka orang sakit ini dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah orang yang sakitnya diperkirakan masih bisa sembuh, maka wajib mengqadha ketika sudah mampu untuk menjalankan puasa. Ini adalah ijma' para ulama. Jadi orang yang sakit tapi diperkirakan sepertinya ini dia bisa sembuh dari sakitnya, maka dia wajib menggantinya pada kesempatan lainnya ketika dia sudah bisa menjalankan ibadah puasa. Kemudian jenis yang kedua adalah orang yang sakitnya diperkirakan tidak bisa sembuh lagi. Maka apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus membayar daripada fidyah kepada 1 orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Jadi misalkan sakitnya sudah parah sekali, sudah kira-kira tidak bisa sembuh lagi, dan dia tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka dia tidak perlu menggantinya, tapi cukup baginya untuk membayar fidyah saja kepada 1 orang miskin setiap hari yang dia meninggalkannya. Kemudian jenis yang kedua adalah orang yang musafir, orang yang bepergian. Orang yang bersafar boleh meninggalkan puasa Ramadannya, baik perjalanannya ini sulit dan berat jika dilakukan dengan berpuasa, maupun perjalanannya ringan dan tidak berat jika dilakukan dengan berpuasa. Jadi baik berat maupun ringan boleh baginya untuk meninggalkan puasa. Para ulama juga khilaf mengenai musafir atau orang yang bepergian yang perjalanannya ringan dan tidak berat jika dilakukan dengan berpuasa, misalnya orang yang menggunakan pesawat atau kendaraan yang sangat nyaman,
apakah lebih utama berpuasa ataukah tidak berpuasa? Yang lebih kuat pendapatnya adalah, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, yaitu lebih utama tetap puasa. Karena rugi ya bagi orang yang meninggalkan puasa dan keutamaannya lagi pada bulan Ramadan. Jadi mumpung dia masih bisa atau perjalanannya tidak sangat menyusahkan dia, maka sepatutnya atau lebih utama baginya untuk tetap berpuasa. Kemudian orang yang hampir selalu bersafar setiap hari seperti pilot, supir bus, supir truk, masinis dan semacamnya, dibolehkan untuk tidak berpuasa selama dia bersafar. Selama itu memiliki tempat tinggal untuk pulang dan menetap. Jadi selama dia punya tempat tinggal dan tempat untuk menetap, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa bagi orang yang setiap hari kerjaannya adalah bepergian. Kemudian orang selanjutnya adalah orang yang sudah sangat tua renta, orang yang sudah kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah tua sekali, yang mana dia tidak mampu berpuasa, maka ada rukhsah bagi mereka. Orang yang sudah tua renta dan tidak lagi mampu untuk berpuasa dibolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan, dan ini juga merupakan adalah ijma dari para ulama. Kemudian wajib bagi mereka untuk membayar fidyah kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Tapi bagi orang yang tua renta tapi masih mampu untuk berpuasa, maka wajib baginya berpuasa. Tapi kalau sudah tua sekali dan tidak mampu berpuasa, maka tidak perlu dia mengganti puasanya, tapi cukup dia membayar fidyah saja. Kemudian selanjutnya bagi wanita hamil dan menyusui, maka apa yang akan mereka lakukan? Wanita hamil atau sedang menyusui boleh meninggalkan puasa Ramadan, baik karena ia khawatir terhadap kesehatan dirinya maupun khawatir terhadap kesehatan si bayi. Para ulama berbeda pendapat mengenai apa kewajiban wanita hamil dan menyusui ketika meninggalkan puasa. Jadi ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama mengatakan cukup membayar fidyah saja tanpa perlu mengkodoknya, menggantinya. Yang kedua ada yang berpendapat cukup bagi mereka mengkodok saja tanpa perlu membayar fidyah. Dan pendapat yang ketiga adalah mereka mengkodok dan juga fidyah bagi mereka yang khawatir terhadap kesehatan si bayinya. Dan Allah Ta'ala alam, menurut saya pribadi pendapat yang kuat adalah pendapat yang nomor 2, yaitu mereka hanya wajib mengkodoknya saja tanpa membayar fidyah. Jadi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, dan ini yang harus khawatir terhadap kesehatan bayi atau dirinya ya. Tapi kalau dia kuat, tidak ada kekhawatiran dia akan parah dan sebagainya bagi anak ataupun orang yang hamil atau yang menyusui, maka mereka tetap wajib puasa. Jadi ini syaratnya apa? Ada kekhawatiran untuk bayi atau dirinya dari segi kesehatan. Tapi kalau nggak ada masalah terhadap keduanya, maka dia tetap diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian orang yang memiliki sebab-sebab yang membolehkan tidak puasa, diantaranya adalah orang yang pekerjaannya terlalu berat. Orang yang demikian tetap wajib meniatkan diri berpuasa dan wajib berpuasa. Namun ketika tengah hari bekerja lalu terasa sangat berat sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan dirinya, boleh membatalkan puasa ketika itu dan wajib mengkodoknya di luar Ramadan. Kemudian orang yang sangat kelaparan dan kehausan sehingga bisa membuatnya binasa, maka orang yang demikian wajib berbuka dan mengkodoknya pada hari lainnya. Kemudian orang yang dipaksa untuk berbuka atau dimasukkan makanan dan minuman secara paksa ke mulutnya, orang yang demikian boleh berbuka dan mengkodoknya di hari lain, dan ia tidak berdosa karenanya, dikarenakan dia dipaksa, bukan atas kemauannya sendiri. Tapi puasanya batal, tapi dia harus menggantinya pada hari yang lainnya. Kemudian orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia boleh untuk tidak berpuasa. Jadi misalkan suatu daerah diserang dan kita sedang berpuasa, maka kita dibolehkan untuk tidak berpuasa.
karena perang membutuhkan tenaga, dan biasanya orang yang berpuasa akan sedikit mengurangi daripada kekuatannya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya musuh kalian telah mendekati kalian, maka berbuka itu lebih menguatkan kalian, dan itu merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke pembatal-pembatal puasa. Jadi hal-hal ini ketika terjadi pada diri kita, maka kita telah batal puasanya. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Orang yang makan dan minum dengan sengaja, maka dia batal puasanya. Tapi bila dia tidak sengaja, misalkan kita makan atau minum, ternyata kita lupa, tidak sadar bahwasanya kita sedang puasa, maka tidak batal puasa kita. Walaupun misalkan kita makannya sampai 1 piring atau 2 piring, tapi selama kita tidak sadar ya, atau kita tidak ingat bahwasanya kita sedang puasa. Jadi syaratnya di sini adalah makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, lupa dan sebagainya, maka tidak apa-apa, puasa kita tidak batal. Karena dikatakan bahwasanya ketika kita lupa, sesungguhnya Allah telah memberikan makan dan juga memberi minum kita. Kemudian selanjutnya adalah keluarnya darah haid dan nifas. Jadi orang yang keluar haid, darah nifas dan haidnya, maka dia telah batal puasanya. Misalkan seorang perempuan sedang berpuasa, tiba-tiba tengah harinya keluar darah haidnya, maka puasanya secara otomatis telah batal. Dia harus mengganti pada hari-hari lainnya. Kemudian orang yang gila atau pingsan ya, ini mereka juga batal puasanya, karena sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya syarat sahnya orang yang puasa adalah dia harus berakal. Sedangkan orang gila ini tidak berakal, maka langsung secara otomatis dia batal puasanya. Kemudian selanjutnya riddah atau murtad, keluar dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam, maka otomatis puasanya langsung batal, karena syarat sahnya seorang yang berpuasa adalah dia harus beragama Islam. Kemudian selanjutnya berniat untuk berbuka. Jadi misalkan kita berniat, saya sudah mau berbuka saja, maka niatnya ini sudah cukup baginya untuk membatalkan daripada puasanya. Kemudian selanjutnya syurbu dukhon, atau bahasa Indonesianya itu merokok ya. Merokok ini juga membatalkan puasa. Karena apa? Kayak dalam bahasa Arab itu disebutkan orang merokok itu diistilahkan sebagai syurbud dukhon. Syurbun itu minum, dukhon itu asap. Jadi meminum asap. Karena ini masuk ke dalam rongga-rongga dalam tubuh kita, sehingga ini juga membatalkan daripada puasa kita. Kemudian selanjutnya jima atau melakukan hubungan suami istri di tengah hari puasa. Ini tidak boleh. Yang boleh setelah malam hari. Ketika malam hari seorang suami istri boleh melakukan hubungan suami istri, tidak masalah. Tapi untuk siang hari, maka ini dilarang dalam agama Islam. Tidak hanya membatalkan puasa mereka, tapi juga mereka diwajibkan untuk membayar kafarohnya. Kafarohnya itu apa saja? Yaitu membebaskan seorang budak. Jika dia tidak ada atau tidak mampu memerdekakan budak, maka dia harus puasa 2 bulan secara berturut-turut. Tidak boleh putus. Ketika dia putus 1 hari, maka dia harus mulai dari awal lagi. Jadi harus 2 bulan berturut-turut. Kemudian jika dia tidak mampu, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Selanjutnya yaitu hijamah atau bekam. Untuk masalah ini, hijamah atau bekam ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya hijamah ini membatalkan puasa, dan ada yang berpendapat tidak membatalkan puasa. Allah Ta'ala alam, saya lebih condong ke pendapatnya jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya hijamah atau bekam ini mengeluarkan darah kotor dari tubuh kita, ini tidak membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya donor darah. Ini sama halnya seperti bekam juga. Jadi ada pendapat yang mengatakan membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa, dan karena hijamah dengan bekam ya, bekam dan donor darah ini 11-12 mirip, maka untuk saya pribadi saya lebih condong ke pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya tidak membatalkan puasa. Kemudian ada beberapa hal juga yang
dia tidak membatalkan puasa atau dibolehkan kita melakukannya pada bulan puasa, yaitu ketika kita mengakhirkan mandi hingga terbit fajar bagi orang yang junub. Jadi orang misalkan malam harinya melakukan hubungan suami istri dan mandinya setelah terbit fajar, itu tidak masalah. Yang tidak boleh adalah dia melakukannya hubungan suami istri ini ketika fajar hari. Kemudian berkumur-kumur dan melakukan istinsyak, yaitu menghirup air ke hidung. Jadi ketika kita berwudu nggak apa-apa kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, tapi jangan terlalu tinggi sekali kita menghirupnya, karena ditakutkan akan airnya masuk ke dalam kerongkongan kita. Kemudian mandi di tengah hari puasa atau kita mendinginkan diri kita dengan air pada siang hari, maka tidak membatalkan puasa kita. Kemudian mencicipi makanan ketika ada kebutuhan, selama tidak masuk ke dalam tenggorokan atau kerongkongan, maka itu tidak dipermasalahkan. Kemudian mencumbu atau mencium istri bagi yang mampu mengendalikan birahinya, maka ini tidak dipermasalahkan, tapi disarankan untuk tidak melakukannya karena ditakutkan berkelanjutan, ya, birahinya naik dan lain sebagainya. Kemudian memakai parfum dan wangi-wangian, ini tidak dipermasalahkan. Menggunakan siwak atau sikat gigi juga tidak masalah bagi orang yang sedang berpuasa. Tapi bagusnya orang yang bersiwak atau menggosok gigi ini ketika baru-baru fajar, ya, jangan pada siang hari. Siang hari pun tidak masalah, tapi ditakutkan banyak air yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian menggunakan celak itu tidak masalah, menggunakan tetes mata juga tidak masalah, menggunakan tetes telinga pun tidak membatalkan daripada puasa kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dengan begitu banyak pahala dan juga Allah mengampuni daripada dosa-dosa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.